Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Veranita, kelas 10 IPS 1, absen 18 dari SMA Negeri 1 Assembagus. Di sini kita akan mempelajari tentang reproduksi protista mirip hewan, di mana saya memilih Paramecium caudatum. Paramecium caudatum adalah ciliata yang hidup bebas. Bentuk selnya seperti sandal, ukuran kira-kira 250 mikron, mempunyai sitostom atau celah mulut pada membran plasma, dan selnya diselubungi oleh pelikel. Sel makhluk ini berisi dua inti sel yang terdiri atas inti kecil atau mikronukleus dan inti besar atau makronukleus, sitoplasma, vakuola makanan atau pencerna makanan, serta vakuola kontraktil atau pengeluaran zat sisa. Paramecium caudatum dapat berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri menjadi dua anak sel atau pembelahan biner, dan secara seksual dengan konjugasi. Reproduksi paramecium secara seksual atau konjugasi. Tahapan pertama, dua paramecium saling berdekatan lalu saling menempel. Kemudian terjadi dua sel saling menempel pada bagian mulut sel. Membran sel pada sel yang saling menempel tersebut melebar dan terbentuk suatu saluran. 2. Pada bagian masing-masing sel terdapat mikronukleus diploid 2N yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid N, sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. 3. Selanjutnya masing-masing 4 mikronukleus haploid atau N di setiap sel membelah secara mitosis menjadi 8 mikronukleus atau N. 8 mikronukleus atau N yang terbentuk 7 mikronukleus hancur, sehingga setiap sel hanya memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Mikronukleus membelah secara mitosis 2 mikronukleus, sedangkan makronukleus lenyap, sehingga pada masing-masing sel hanya mengandung mikronukleus. Terjadi saling tukar-menukar mikronukleus, yaitu mikronukleus pindah ke sel lain dan sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar-menukar tersebut melebar dengan mikronukleus yang tidak pindah. Jadi, setelah hasil peleburan itu, setiap sel memiliki mikronukleus diploid. Setiap sel yang telah memiliki mikronukleus diploid atau 2N, selnya pindah dan konjugasi berakhir. Kemudian 1 mikronukleus membelah secara mitosis menghasilkan 2 mikronukleus. Salah satu dari 2 mikronukleus itu tumbuh menjadi makronukleus, sehingga setiap sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Ini gambar tahapan reproduksi paramecium secara seksual. Tahapan reproduksi paramecium secara aseksual atau pembelahan biner. Pertama, sel paramecium terdiri dari dua inti sel atau nukleus, yaitu mikronukleus yang berukuran kecil dan makronukleus yang berukuran lebih besar. Inti yang lebih kecil atau mikronukleus bertanggung jawab dalam proses reproduksi. Dengan kata lain, mikronukleus berfungsi sebagai organela penanda terjadinya proses reproduksi aseksual pada paramecium. Apabila kondisi lingkungan menguntungkan, nukleus yang lebih kecil atau mikronukleus akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menjadi dua sel. Masing-masing inti sel bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Pada tahap ini, organel celah mulut mulai menghilang. Ini gambar tahapan reproduksi paramecium secara aseksual. Mengikuti pergerakan mikronukleus menuju kutub yang berlawanan, maka nukleus yang lebih besar atau makronukleus juga terbelah menjadi dua secara meiosis. Pada tahap ini, organel celah mulut baru mulai terbentuk. Kemudian setelah itu, sel membelah secara melintang di tengah dan dua vakuola kontraktil mulai terbentuk.
Hasil dari pembelahan melintang tersebut adalah dua sel anakan paramecium yang serupa atau identik, dan masing-masing sel anak memiliki setengah organel sel dari sel induknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.